Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, puasanya masih semangat teman-teman? Harus semangat ya. Oke, di sini Bu Teti akan bercerita kisah Zaid bin Haritsah. Abu Usamah atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah berasal dari suku Bani Mu'in. Ibunya bernama Su'da binti Salabah. Selain Siti Khadijah sebagai pendamping hidup Rasulullah, ada seorang sahabat yang senantiasa menemani Nabi. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, atas pengorbanan dan kesetiaannya bersama Nabi, menjadikannya sebagai satu-satunya sahabat Nabi yang namanya terdapat dalam Al-Quran. Ia adalah Zaid bin Haritsah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Masa lalu Zaid bukanlah hal yang menyenangkan. Pada masa jahiliyah, Zaid merupakan seorang budak yang bekerja dengan Nabi hingga akhirnya dijadikan anak angkat. Karena itu pula dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Beberapa riwayat menggambarkan Zaid sebagai sosok dengan tubuh yang pendek, mempunyai kulit gelap, dan hidung yang tak mancung. Zaid kecil merupakan keturunan Bani Mu'in. Pada saat berusia 8 tahun, ia diajak oleh ibunya Su'ad binti Salabah untuk berkunjung ke kampung kaumnya. Keduanya menempuh jalan yang cukup jauh. Setelah sampai, ternyata sekelompok tentara berkuda dari Bani Al-Qain menyerang kampung tersebut. Mereka menjarah harta penduduk dan menawan anak-anak untuk dijual di pasar Ukaz. Di antara mereka, yang ditawan salah satunya adalah Zaid. Ia dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Huwailid. Hakim kemudian memberikan Zaid kepada bibinya, yakni Siti Khadijah. Setelah akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, ia menghadiahkan Zaid untuk Nabi. Semenjak saat itu, Zaid selalu melayani kebutuhan dan menemani Rasulullah. Keduanya semakin dekat dan saling menyayangi. Selama tinggal bersama Rasulullah, Zaid kerap menangis karena teringat dengan orang tuanya. Namun setiap kali pula Rasulullah menenangkan dan menghujani dengan kasih sayang, Zaid masih hidup, terdengar oleh bapaknya Zaid, yakni Haritsah. Kabar tersebut datang dari sekelompok orang yang pulang haji dari Mekah. Mereka pun lantas bergegas ke Mekah, bahkan menyiapkan sejumlah uang untuk menebus anaknya. Setelah sampai di Mekah, ibu dan bapak Zaid menyampaikan maksudnya. Mereka hendak memerdekakan dan membawa pulang anaknya. Mendengar permintaan orang tua daripada Zaid, Rasulullah tak lantas menurutinya. Kemudian meminta Zaid untuk memilih apakah hendak tinggal dengan orang tuanya atau bersama Rasulullah. Memutuskan untuk pulang, Rasulullah tidak akan menerima uang tebusan dari orang tua Zaid. Zaid yang sudah lama tak melihat orang tuanya dibuat menangis dengan kedatangan mereka kepada Rasulullah. Namun, setelah diminta memilih oleh Rasulullah, Zaid memutuskan untuk tetap tinggal dengan Nabi. Ayah Zaid yang merupakan Haritsah mendengar keputusan Zaid lantas marah. Ia tak terima dengan anaknya yang memilih menjadi budak dibandingkan tinggal dengan orang tua kandungnya sendiri.
Pada saat itulah Haritsah dibawa ke Hijr Ismail. Dan di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa dirinya telah mengangkat Zaid sebagai anaknya sendiri. Wahai segenap yang hadir di sini, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Dia adalah ahli warisku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar pengumuman tersebut, kedua orang tua Zaid cukup lega. Mereka kemudian pulang ke kampungnya. Walaupun demikian, status Zaid anak Rasulullah tidaklah berlangsung lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang cara mengadopsi yang dilakukan Nabi terhadap Zaid. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwa seseorang walaupun telah diangkat sebagai anak, namun harus dipanggil dengan nama bapaknya. Demikian merupakan keistimewaan Zaid bin Haritsah yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak angkatnya. Demikianlah kisah singkat Zaid bin Haritsah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang satu ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.